Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan khilaf. Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita pasti punya kekhilafan. Baik secara diri pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, bahkan secara bangsa. Kita sebagai guru mungkin punya salah kepada murid, pernah ngejewer dia terlalu kencang. Kita sebagai hakim mungkin pernah memutus hukuman yang kurang adil. Kita sebagai jaksa mungkin pernah menuntut tidak pada proporsinya. Kita sebagai petani mungkin pernah menzolimi tetangga kita. Ada sebagian tanah yang terambil, ada sebagian irigasi yang rusak karena ketika kita menuju ke sawah kita. Kita sebagai aparat mungkin juga punya salah. Kita sebagai anak, apalagi kepada ibu dan kepada ayah. Bahkan kita dengan sesama peers kita di kantor pun pasti punya banyak kesalahan. Kesalahan adalah satu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah kita tidak mampu belajar dari kesalahan-kesalahan lalu. Kemudian kita tidak mau menghentikan kesalahan itu, dan kita tidak mau melangkah satu langkah yang lebih baik untuk mengganti kesalahan-kesalahan yang lama. Oleh karena itu, Imam Raghib Al-Asfahani mengatakan, untuk menjadi seorang yang mampu memperbaiki diri, ada 4. Pertama, atau 3 yang pertama adalah syarat kita bertobat, berhenti dari kesalahan, kemudian kita mohon ampun, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ini adalah hal yang biasa dalam proses tobat. Tetapi yang luar biasa, kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, adalah melakukan satu aktivitas lain tambahan yang bisa menambal kesalahan lalu sehingga secara akumulatif menjadi lebih baik. Nah, itu adalah yang umum, yang biasa. Tetapi satu hal yang luar biasa, Rasulullah SAW pernah menyampaikan salah satu sabdanya yang luar biasa, di mana beliau mengatakan, Innallaha amaroni an asila man qata'ani, wa an amaroni an a'tiya man haramani, wa amaroni an a'fuwa man zalamani, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata baginda Rasul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meminta saya untuk menyambung orang-orang yang sudah memutuskan hubungan kepada kita. Luar biasa. Kalau kita menyambung orang yang suka datang, itu biasa. Tetapi orang itu memusuhi kita, orang itu memutuskan silaturahim dengan kita, tetapi kita menyambungnya, itulah yang luar biasa. Kemudian kita memberi orang yang bakhil banget kepada kita. Kalau orang lain ngasih hadiah, kemudian kita kasih lagi hadiah balik, itu juga biasa. Tetapi ketika orang itu bakhil, nggak pernah tahu kita lagi kesulitan, nggak pernah tahu kita lagi di rumah sakit, dia membantu kita dan menolong kita, itu yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah untuk memaafkan orang yang menzolimi kita. Kalau kita punya kesalahan, dimaafkan oleh orang lain, dan orang lain punya kesalahan, kita memaafkan, itu biasa, saling memaafkan. Tetapi ketika yang satu itu menzolimi kita, kemudian kita maafkan, itulah yang luar biasa. Jadi ketika kita mengatakan maafkan saya, itu ternyata hal yang biasa. Yang luar biasa itu adalah ketika kita dalam pihak yang benar, teman kita dalam pihak yang salah, dengan besar hati kita memaafkan dia. Karena meminta maaf ternyata jauh lebih mudah dari memberi maaf. Meminta maaf dilakukan oleh orang yang salah, tetapi memberi maaf dilakukan oleh orang yang benar. Nah, kadang-kadang orang yang benar itu merasa dia dalam pihak yang benar, nggak mau ngasih maaf. Mudah-mudahan terutama di bulan-bulan suci seperti bulan Ramadan, kita bisa membuka pintu maaf kepada orang yang mungkin menzolimi kita, mungkin punya hak atas kita, kita maafkan dia. Dan jikalau kita punya kesalahan, kita cepat-cepat
meminta maaf kepada dia, sehingga akhirnya kita menjadi insan yang bersih dan menjadi insan yang kembali kepada fitrah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.